Selamat datang adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan saya Nyoman Yudi Kurniawan di kelas Microcontroller. Dan kali ini saya akan menyampaikan kelas 103 yang berisikan materi praktek dasar input-output dan coding WinAVR GCC. Kali ini saya akan menyampaikan kelas dalam bentuk full YouTube karena ada kendala di sisi internet, terutama bagi kalian yang menggunakan jaringan Telkom Group seperti IndiHome atau Telkomsel. Jadi agar dapat disimak YouTube saya kali ini, dan setelah Anda menonton YouTube saya, harap di grup WA kelas kalian dapat konfirmasi ke saya apakah kalian ada pertanyaan atau tidak. Demikian pembukaannya. Kalian bisa lihat ada animasi saya menekan tombol dan ada LED di sana. Nah, di kiri itu ada yang hitam, itu adalah IC microcontroller kesayangan saya, ATtiny2313. Tujuan kelas kita kali ini adalah mengenal bahasa pemrograman yang pada dasarnya adalah bahasa C, bahasa C ya. Kalau bahasa Indonesianya C, tapi kalau secara umum di dunia coding akan diberi nama C. Nah, khusus untuk microcontroller yang digunakan adalah yang open source, yaitu GNU C Compiler atau GCC, yang khusus diciptakan. Juga ada yang namanya WinAVR, khusus untuk microcontroller AVR. Jadi ada bahasa tersendiri. Saya contohkan ini ya, bahasanya di website ya. Saya buka dulu websitenya. Nah, sini ada bahasa C. Websitenya namanya nongnu.org. Ini adalah bahasa website yang menjadi rujukan resource untuk belajar bahasa C khusus untuk microcontroller sekelas AVR. Jadi saya akan mengajak Anda, adik-adik sekalian, untuk memahami cara merangkai komponen dan microcontroller di breadboard. Nah, breadboard itu nanti saya akan bahas ya. Breadboard itu bahasa jadulnya, kalau bahasa sekarangnya namanya project board. Kalau kalian kesulitan dalam pendanaan untuk membeli breadboard dan alat-alat yang berupa hardware, saya bebaskan untuk memilih simulator baik Proteus atau software lainnya. Yang penting tujuannya sama, untuk belajar. Kemudian jika Anda memilih untuk tetap menggunakan hardware, maka Anda akan diwajibkan atau diharuskan membeli yang namanya alat downloader atau programmer USB ASP. Ini adalah alat untuk dari jembatan komunikasi antara PC atau komputer tempat kalian memprogram atau coding. Dengan alat ini akan terkoneksi menuju ISP, namanya ISP-nya si microcontroller AVR. Kita akan bahas secara detail di kelas kali ini. Kemudian yang paling akhir kita akan melakukan praktek input-output sederhana berupa yang minggu lalu sudah saya kasihkan link untuk Anda baca, yaitu praktek input tombol dan output LED. Jadi saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana konsepnya. Saya akan memperkenalkan sebuah istilah baru di dunia digital dan umumnya di dunia microcontroller. Istilah yang pertama adalah seperti Anda gambar ya, ada gambar di kanan. Saya ambil dari internet. Ada yang istilah paling atas itu namanya VCC. VCC ini adalah tegangan catuan ya, catuan positif biasanya. Kalau di dunia digital umumnya adalah 5 volt. Sedangkan paling bawah ada namanya GND. Ini berarti namanya ground, atau kalau di sisi baterai paling gampangnya mengingatnya adalah ground ini adalah kutub negatif. Kalau VCC kutub positif. Dalam hal ini di digital, tegangan yang di digital itu adalah 0 itu 0 volt,
logika 1 itu 5 volt. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian ada 2 resistor di sini ya, di gambar rangkaian atas. Resistornya itu menuju ke VCC ya. Nilainya itu antara 4,7 sampai 10 kilo ohm. Tapi umumnya saya menggunakan nilai yaitu resistor 10 kilo ohm. Yaitu inilah kakinya ini ya, kakinya ini ya, ini kakinya microcontroller ini. Nah, ini dihubungkan ke atas VCC atau pull up sebesar 10 kilo ohm. Jadi ketika kondisi seperti ini dulu, switch ya, ini switch. Ketika switchnya masih off, maka yang terjadi adalah logika yang diterima oleh microcontroller adalah 1. Nah, bagaimana ketika saya menginginkan mengirimkan logic 0? Saya kan harus mengganti hubungan ke VCC ini menuju ke ground. Tapi ini sudah ada di solderan, resistor ini sudah disolder di atas PCB atau papan sirkuit yang saya nggak cabut-cabut lagi. Gimana caranya? Ya karena 10 kilo ohm ini cukup membatasi arus yang masuk ke ground. Ketika ini nyambung ya, saya buka lagi. Kalau ini nyambung, maka akan ada arus menuju ke sini. Nah, arus menuju ke sini dibatasi oleh resistor sehingga tidak menyebabkan terjadi hubungan pendek antara VCC dan ground. Apabila Anda tidak menggunakan resistor pull up, yang terjadi adalah rangkaian ini akan fail. Tegangan Anda akan 0 ya. Kalau pakai baterai atau adaptornya bisa berasap ya. Jangan sampai seperti ini, harus di pull up. Kemudian yang di bawah juga sama, jadi kondisi default ketika dia off ya, ini ke kanan ya, ke atas ya, ininya saklarnya. Nah, ini adalah kondisinya 0. Kenapa 0? Karena logika saya itu di kaki microcontroller yang ini itu terhubung secara listrik ke ground. Jadi saya mendapatkan 0. Apa yang terjadi ketika ini turun? Ketika ini turun, maka ini akan nyambung. Ada arus menuju ke sini. Karena hukum pembagian tegangan di sini maka akan terjadi 5 volt ya. Nah, ini yang terbaca di sini adalah VCC. Jadi logikanya 1. Seperti itu logika pull up dan pull down. Secara kasarnya adalah pull up adalah memberikan nilai default 1 terhadap microcontroller, sedangkan pull down memberikan default logic 0 kepada microcontroller. Demikian pengenalan istilah yang akan kita banyak temukan di proses input-output. Saya akan memberikan sebuah ilmu dasar digital ya. Kalau kalian misalnya sudah menerimanya di kuliah teknik digital, mungkin sudah paham ya tentang geser-geser byte. Tapi saya akan ulang kembali dengan menghubungkan yang dinamakan microcontroller 8 bit. Seperti kita ketahui, saya memakai kesukaan saya adalah microcontroller yang bertipe AVR Atetani 2313 ya. Sangat kecil, sangat simpel dan cukup mumpuni untuk dasar-dasar input output. Dia memiliki 20 kaki di mana input outputnya terdapat 6 di port D, ini 6 ya. Sedangkan di port bukan 6 ya, 7 ya. Maaf, 7 dari 0 sampai 6 ya, 7 ya. 0 sampai 6.
7. Nah, sedangkan di port B 8 ya. Dari 0 sampai 7. Nah, seperti pelajaran register yang terdahulu, kita ingin membahas yang namanya data direction ya. Kemana, apa sih yang ditulis sehingga pin-pin ini berfungsi sebagai input atau output. Caranya cukup gampang, sesuai dengan yang saya berikan di kelas terdahulu. Untuk memberikan suatu pin atau port di sebuah microcontroller kelas AVR, maka kita akan menuliskan 1. Sedangkan jika ingin pin, misalnya pin B4 menjadi input, kita hitung aja 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini harus diubah menjadi 0 kalau menginginkan itu input. DDR-B kita ingat adalah sebuah register khusus untuk menuliskan bagaimana arah dari pin atau port sebuah microcontroller. Di istilah pin dan port, jangan sampai kebalik. Kalau port itu biasanya umumnya untuk output, sedangkan pin itu untuk input. Itu yang sering kadang dilupakan, pin dan port. Tapi kadang diabaikan saja sama orang-orang. Tapi kalau di luar negeri, kadang ketika ikut forum-forum luar negeri diskusi microcontroller, pasti harus disebutkan perbedaannya antara port dan pin. Ini adalah biner ya, binary. Ini adalah bentuk hex. Hexnya sama aja, ini hexa pakai kalkulator ya, ingat. Dan ini adalah bentuk desimalnya. Sama aja, Anda bisa menggunakan yang mana saja sama karena nilainya sama. Kalau binary ada B-nya di setelah 0 dan 0B-nya di sebelum 011111. Sedangkan DDR B sama dengan 0x ini jika menggunakan hexa. Sedangkan ini adalah nilai hexanya. Sedangkan kalau desimal ya tinggal langsung aja dimasukkan angkanya. Nah, ini contohnya saya ingin membuat port B menjadi output semua, sehingga nilainya adalah satunya 7 kali, satunya 8 kali, dimana kalau di hexa itu menjadi 0xFF, atau kalau desimal menjadi 255. Kita akan berusaha memahami sekarang apa sih namanya geser byte, kenapa harus digeser byte. Nah, geser byte itu biasanya terjadi ketika misalnya saya ingin merubah-rubah sesuatu bit ya di dalam sebuah byte. Saya ingin mengubah bit tertentu saja, bit entah bit 0, bit 3, bit 6, bit 7. Tapi saya nggak menghiraukan bit yang lainnya. Kalau misalnya saya harus menulis semuanya ini kayak gini, saya kan harus memperhatikan nilai bit yang lama. Harus itu, karena misalnya dia terhubung dengan suatu perangkat lain, jadi harus diperhatikan terus menerus, tidak boleh terlewatkan. Misalnya kalau sekarang ini segini, ini satunya, nolnya segini. Nah, saya harus terus memperhatikan, misalnya saya ingin merubah yang ini, misalnya saya harus memperhatikan yang lainnya, karena saya ingin merubahnya di tengah-tengah. Misalnya suatu kondisi tertentu atau logika saya bikin, saya ingin merubah nilai bit tertentu dari sebuah 8 bit keseluruhan, yaitu 1 byte atau 1 byte ya. Kalau dibilang 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Jadi ini 0, ingat kembali, ini adalah bit ke 0, ini adalah bit ke 7. Nah, ini LSB, least significant byte. Di sini adalah MSB, most significant byte ya. Kemudian saya ingin merubah-rubahnya. Nah, cara yang paling gampang dilakukan jika kita hanya ingin merubah salah satu saja tanpa peduli yang lainnya, kondisi yang terjadi sebelumnya, adalah menggunakan proses yang namanya geser byte. Ini yang dinamakan geser byte ya. Jadi saya misalnya ingin merubah bit keempat ya, atau bit, kalau di sini kan hitungannya
port 3 ya. Kalau maunya kan dari 0 mulainya. Nah, saya ingin ini 0, ini 7 ya. Nah, jadi saya ingin menghidupkan port PB3 gitu ya. Saya ingin menghidupkan. Cara yang saya lakukan adalah saya mengetik aja kayak gini bisa. 0B 00001000. Nah, di 1 2 3 4. Nah, keempat ini kalau mulainya dari 1, dia dikasih nilai 1. Apa hubungannya dengan geser-geser byte? Geser bit. Ini hubungannya, kalian pasti akan menemukan ini banyak di bahasa C atau WinAVR untuk microcontroller, yaitu ada pergeseran nilai 1 sebanyak berapa kali? N kali. Jadi angkanya tuh begini. 1, ini selalu 1 ya, selalu 1. Terus digeser kiri, ini berapa kali? Ini kali ya. Kalinya berapa? Jadi kalau misalnya saya ingin menghidupkan port B3, saya cukup menggeser B3-nya angka 1 ini sebanyak 3 kali. Nah, 1, 2, 3. Nah, itu namanya. Artinya digeser 3 kali ke kiri bitnya. Itu kalau ingin mengeset 1 itu namanya kan set bit kan. Nah, gimana saya mau meng-clear bit atau menjadikan 3 ini 0? Sama aja, kita geser nilai 0 3 kali. Sama aja. Tapi ini kurang elegan menurut programmer karena harusnya 1 aja tetap di situ. Caranya bagaimana? Ya, kita negasikan. Jadi digeser ketiga kali, kemudian kita negasi. Negasi itu artinya kebalikannya ya. Tapi ada masalah ketika 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 kita negasi. Yang terjadi adalah nilai lainnya jadi 1 gitu loh. Nilai jalannya jadi 1. Makanya kita harus n-kan lagi dengan angka sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus seperti ini ya. Nanti di bawah ada penjelasannya. Ini hanya sebagai di slide berikutnya ada penjelasannya. Ini contoh. Jadi ini contoh penggunaannya ya. Kalau yang di atas adalah contoh untuk menghidupkan port ya atau LED ya, misalnya di port 4 dan port B4 dan B6 saya kasihkan LED. Kalau saya misalnya tuliskan seperti ini artinya 4 dan 6 akan nyala tanpa memperhatikan kondisi sebelumnya. Yang kedua di bawahnya ini artinya port 3, B3 dan B4 saya off kan atau saya kasih logika 0. Ini nanti bergunanya ketika inisialisasi seperti inisialisasi timer seperti ini. Nah, ini akan berguna sekali karena kadang kita harus hanya mengaktifkan 1 bit dari sebuah register yang panjang sehingga fungsinya dapat kita kendalikan tanpa perlu memperhatikan kondisi sebelumnya, karena itu sangat penting. Ini kalau saya lihat agak membingungkan ya, tapi nanti suatu hari Anda akan melihat ini disederhanakan oleh banyak pengguna open source, pencinta Arduino misalnya, akan disimpulkan hanya menjadi 1 baris kata saja. Untuk kali ini di microcontroller AVR 8 bit dengan bahasa WinAVR agak panjang sedikit tapi akan dimengerti. Ini akan saya bahas untuk timer ini di kesempatan selanjutnya. Ini lanjutan dari tadi ya. Saya ingin menghidupkan port
port B4 sama port B6. 4 dan 6 saya akan hidupkan. Bagaimana artinya dari perintah yang panjang segini ini? Apa artinya? Jadi port B ini tandanya ini tanda ini ya. Kalau di sebelah kurung kurawal, kalau di atasnya enter kalau di keyboard ya. Di atasnya keyboard, kalau di atasnya enter ya, ada garis miring slash. Nah, shift kalau di shift dia jadi garis tegak lurus kayak gini. Ini artinya dia di OR. Jadi port B di-OR-kan dengan 1 geser 4 kali, di-OR-kan lagi dengan 1 geser 6 kali. 1 geser 4 kali kan ini yang di atas ini 1 geser 4 kali. Jadi 1 digeser ke 4 kali dapatnya seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini adalah 1 digeser ke kiri 6 kali, dapatnya adalah ini. Kemudian matematikanya seperti ini, matematika digital atau binari. Ini adalah port B awal, paling atas. Port B awal. Kenapa port B ikut? Karena ada ini ya, karena ada ini. Kalau tanpa ini berarti port B-nya tidak ikut artinya. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah 1 geser 4 dan 1 geser 6 di bawahnya. Kemudian tanda ini artinya OR ya. Tanda ini artinya OR. Kalau ditaorkan secara digital, maka jika nilainya 0 semua, maka dia 0. Salah satu ada 1, maka nilainya 1. Sehingga yang ada satunya ini 1, 1, 1. Sedangkan yang lainnya 0 semua. Sehingga dapatlah nilai port B sekarang adalah 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kenapa saya pilih port B awal ini? Karena kita lihat aja di sini di awal ya. Contohnya kan ini kan. Port B-nya adalah 0B01 000. Nah, ini kurang 1 ya. Sorry ini kurang 1. Jadi nilainya ini ya. Nilai awalnya ini ya. Ini awal ya. Awalnya. Kemudian saya geser menjadi ini. Saya ingin menyalakan LED di port B4 sama port B6. Nah, nanti di programming saya, di coding saya akan menulis seperti ini, di mana benar ini 6, ini 4, sabar kurang jelas, ini 6 ya, ini 4, dan saya tidak mengutak-atik port sebelumnya. Kalau tanpa ini maka yang nyala adalah 6 dan 4 saja, karena saya tidak OR-kan lagi dengan nilai awal. Karena saya OR-kan dengan nilai awal, maka 3 menjadi tetap nyala. Seperti itu penjelasannya. Kemudian bagaimana geser bed jika saya ingin mematikan ya. Tadi kan saya ingin menghidupkan 4 dan 6. Sekarang saya ingin mematikan 4 dan 3 yang saya ingin matikan. Yang kita lakukan pertama adalah menegasi ya. Menegasi. Saya akan menegasi 1 geser 4-nya saya negasi ya. 1 geser 4 kali. Saya negasi. Satunya geser 1, 2, 3, 4. Jadinya satunya di sini. Kemudian saya negasi. Negasi ini ya negasi ya. Negasi artinya saya rubah atau flip atau 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Jadi seperti ini ya. Kemudian 3 juga saya geser 3 kali. Kemudian saya negasi menjadi ini.
Ini adalah perintah untuk meng-off-kan bit ya, meng-clear bit. Kemudian matematikanya bagaimana? Karena saya ada dan di depan di setelah port B, maka saya berarti mengikutkan port B dalam perhitungan. Jadi port B di dan ini. Nah, ini artinya saya mengikutkan. Jadi port B awal kan dari contoh ini 01. Nah, ini kan port B-nya. Kemudian, nah ini saya ikutkan, jadi port B awalnya nilainya segini awalnya, kemudian hasil geser dan negasi ini, kemudian kita n kan 3 kali, 3 buah, bukan 3 kali, 3 buah binary ini, byte ini kita n kan semua. Saya kan pingin mematikan 4 dan 3. Hasilnya kalau n salah satu aja ada 0, dia 0 hasilnya. Ada 0, ada 0, ada 0, dan ada 0 semua. Sedangkan yang tidak ada 0 adalah yang nilainya ini. Tidak ada 0 ini. Sehingga sesuai hukum logika, maka nilai dari PB6 tetap 1. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang saya matikan hanya 4 dan 3, PB4 dan PB3, tanpa memperhatikan atau menghiraukan kondisi sebelumnya, di mana kondisi sebelumnya adalah ini. Kondisi sebelumnya port B6 ini 6 ini nyala ya. Oke, saya harap dapat dimengerti hukum geser bit, geser byte maksud saya, karena memang 1 byte digeser ya, digeser ke kiri. Ini akan sangat berguna dalam coding nantinya untuk mengaktifkan LED atau menggeser-geser input atau sebagainya. Nanti di minggu depan kita akan berhubungan dengan bukan LED saja, ada namanya 7 segment dan LED matrix. Itu sangat penting ilmu geser-geser ini. Inilah contoh penggunaannya yang tadi saya kasih contoh timer tadi. Misalnya saya punya register ini ya. Anda tak perlu mengerti 100%, hanya tahu aja ini adalah register. Gak perlu hafal pun, nggak apa-apa. Kalau yang zaman sekarang ini sudah tidak dihafal lagi, sudah dikerjakan oleh library. Tapi untuk kuliah ini harus dipahami sehingga kalau ada kesusahan di library bisa mendebug dengan benar ya. Jadi saya punya clock select ya. Saya ingin membuat timer dan saya ingin membagi input clock yang saya miliki. Jadi input clocknya saya bisa bagi untuk timer ya. Nah, saya di sini ada dari datasheet kita baca ada namanya prescaling. Prescaling hanya pembagi clock. Nah, kita ingin melakukan apa di sini ada deskripsinya, tinggal kita baca. Misalnya, saya ingin timernya frekuensi clocknya dibagi 64. Nah, dibagi 64 kan ini. Oke, ini ya. Ini dibagi 64 ini yang saya highlight ini. Jadi kita melakukan set bit di CS11 dan CS10, kita set bit ya. Nah, dengan kita men-set bit ini caranya gimana ya? Cukup seperti tadi ya, geser dengan menuliskan ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian saya akan lanjut ke penjelasan tentang breadboard. Breadboard itu ada yang panjang kayak gini ya. Ini kalau nggak salah panjangnya sekitar 20 cm. Ada juga yang kecil ya, kalau saya lihatkan di blog saya ya. Mana blog saya? Nah, ini kan kecil kan, ini ukuran setengahnya. Sangat mungil, sangat terjangkau ya, harganya kalau nggak salah cuma 3.000-an kalau nggak salah. Oke, kita lanjut penjelasan breadboard. Di gambar saya ini adalah breadboard yang umum
yang ukuran panjang 20 cm. Kemudian breadboard ini ada dua bagian ya, atas ini dan bawah ini. Ini namanya power rail. Ini nggak nyambung ya, ini ada pembatasnya sampai sini. Pembatasnya sampai sini, ini pembatas sampai sini. Ini nggak nyambung juga pembatasnya. Nah, sedangkan hubungan sambungan listriknya, power rail ini atas bawah ini sama ya. Plus dan minus ini nyambung semua sampai di tengah-tengah sini. Sampai di tengah-tengah sini dia putus. Nah, biasanya saya pakai ini untuk tegangan ya, dengan plus dan minus atau sesuatu yang butuh sambungan panjang ya. Tapi pada umumnya saya gunakan untuk sambungan ke baterai atau ke power supply, karena saya bisa ambil dari sini menuju kemanapun lebih gampang ya. Jadi saya pengen jumper ke sini jadi gampang, saya pengen jumper ke sini pun gampang. Nah, kayak gitu. Sedangkan hubungannya sini ya, ini nyambung sampai sini. Ini nyambung ya sampai sini. Yang tengah-tengah bagaimana? Yang tengah-tengah nyambungnya seperti ini. Seperti gambar ini ya, Nyambungnya vertikal bukan horizontal. Nyambung segini. Sehingga kalau kita taruh IC-nya kita taruh kayak gini. Kakinya satu-satu ini. Nah, seperti gambar tadi ya. Gambar tadi, kalau kita lihat gambar saya lihat, nah ini adalah saya perbesar. Nah, ini adalah IC, sedangkan resistor bisa loncat kemanapun. Nah, ini adalah kabel-kabel jumper ya, kabel jumper. Nah, ini resistor dioda. Nah, nyambungnya secara vertikal, sedangkan ini secara horizontal di power line atas bawah. Demikian pengenalan project board. Biasanya saya akan kalau membeli komponen yang berserta project board, saya akan sertakan kabel jumper yang lumayan cukup. Jadi kabel jumper harganya pun nggak terlalu mahal, yang paling hanya Rp300. Jadi kalau saya beli satu pita kabel jumper itu biasanya beli 10.000, dapat sudah banyak sekali. Kalaupun nggak ada kabel jumper, kita bisa menggunakan sisa kabel UTP atau kabel LAN ya. Kabel LAN saya biasanya dulu jarang pakai jumper, saya pakai kabel LAN yang saya kupas. Karena kalau kita lihat di gambar lagi ke sini, ini ada kabel jumper yang ini yang warna-warna merah ini, merah biru kuning, merah kuning hijau ini. Ada tuh yang coklat, sedangkan yang pendek-pendek ini adalah bekas kabel LAN yang saya potong dan saya gunakan sebagai jumper. Karena dapat menghemat space ya, karena pendek-pendek. Kalau pakai kabel jumper ukurannya kira-kira 10 sampai 15 cm, jadi sedikit menjuntai kabelnya. Kalau bisa lihat lagi yang lebih gawat ya, mana itu yang lebih gawat, akan banyak ya kalau nanti kalau di praktek yang sudah advance ya, akan sangat membebani mata kalau melihat kabel jumper yang terlalu banyak. Demikian penjelasan project board. Ini saya akan memberikan praktek yang pertama. Kalau di project board atau di Proteus simulator pun gampang ya, bisa kalian hanya drag and drop, tapi saya tidak menjelaskan di Proteus atau simulator yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang LED dan resistor di microcontroller atau di project board. Resistor biasanya digunakan untuk pull up, pull down, dan kalau dihubungkan ke LED maka resistor hubungannya dengan penurun arus, sehingga LED ini aman nyalanya, jadi awet LED-nya. Kita tahu LED itu
tegangan forwardnya, dia dan dioda. Tegangan forwardnya kira-kira 2 sampai 2,4 volt. Sedangkan baterai aja 3 volt ya. Apalagi logika ya, logika digital itu ketika on atau logic 1 dia 5 volt. Sehingga ketika 5 volt digabung ke LED, LED akan nyala tapi panas kemudian akan mati. Sehingga dibutuhkan resistor nilainya pilih kira-kira antara 100 sampai 470 ohm. Kalau saya sih senangnya 220 ohm. Ada beberapa tulisan di internet menggunakan 330 ohm. Jangan salah beli ya, kalau beli 330 ohm bukan kilo ohm, dia ohm. Jadi kalau 330 warnanya jingga-jingga orange coklat. Kalau 220 tuh merah coklat. Itu warnanya. Kalau di gambar ini dia dikasihkan 1 kilo ohm ini. Gak apa-apa 1 kilo ohm tapi agak redup. Sedangkan yang di kanan ini adalah switch ya, saklar. Seperti saya kasih contoh di awal, ini namanya pull up ya. Ketika tidak ada penekanan tombol, maka microcontroller atau MCU-nya di pin berapa ya. Nah, ini kan dijelaskan pin ya. Selalu pakai kata pin kalau untuk input pin ya. Nah, pin berapa ini kalau tanpa penekanan tombol dia akan 1. Sedangkan ketika tekanan tombolnya ditekan, maka ini akan menjadi close circuit. Karena ini 10 kilo ohm, maka yang menang adalah hubungan ke ground ya, hingga di sini menjadi 0. Itu sambungan-sambungan yang kita lakukan di praktek input output LED awal ini ya. Sebelumnya saya akan loncat ke environment ya, environment untuk programming ya atau coding ya. Environment untuk coding dan hardware-nya. Ada 2 jenis hardware untuk downloader. Jadi untuk mendownloadkan ini ada sudah saya tulis ya di blog ini programmernya. Nah, ini ada 2 tulisan, cara programnya dan jenis programmernya. Yang saya sarankan beli yang terjangkau adalah yang di kanan ya. Yang di kanan ini namanya USB ASP. Ini harganya terjangkau, sedangkan yang ini STK 500 atau ISP AVR 51 ini agak sedikit mahal. Tapi memang ada keunggulannya karena dia langsung terhubung ke Atmel Studio atau IDE-nya dari microcontroller kelas AVR, yaitu Atmel Studio, Microchip Studio atau AVR Studio yang jadul, dia bisa langsung connect. Sedangkan kalau ini dia butuh perantara sedikit, ada software tertentu yang digunakan untuk melakukan downloader. Ini pengenalan AVR ESP downloader. Kemudian rangkaiannya seperti ini ya. Ini saya gunakan software Eagle ya. Eagle ini adalah software untuk pembuatan PCB. Saya terbiasa di sana. Kalau kalian pakai Proteus mungkin agak sedikit berbeda karena dia sifat simulator. Nah, saya menggunakan 1 input dan 1 output ya. Ini adalah output, ini adalah input. Output, ini adalah input. Inputnya saya pull down sehingga logika ketika tak ada penekanan tombol dia akan menjadi 0. Terhubung kemana? Ke outputnya ke PB0 dan inputnya ke PB1. Sedangkan ini apa yang di atas ini? Nah, yang di atas ini adalah rangkaian ke ISP tadi yang saya ceritakan, USB ASP tadi. Ini adalah headernya ya, headernya koneksinya seperti ini.
hubungannya ya seperti ini, hubungan ke IC-nya. Kemudian ada tambahan lagi adalah ini dan ini. Kadang bisa diabaikan tergantung USB ISP-nya. Tapi karena saya terbiasa, saya gunakan aja satu buah dioda apapun ya, dioda small signal ya. 1N4148 atau 1N4002 atau berapa terserah. Bilang aja kalau ke toko elektronik atau online ketik aja 1N4148 atau small signal dioda. Ya udah langsung, itu paling umum ya. Dia tujuannya adalah mengamankan reset ya. Karena ada proses reset saat melakukan pemrograman. Itu yang dilakukan oleh softwarenya ya. Jadi secara singkat rangkaian seperti ini. Jadi saya butuh 3 resistor, 1 LED, 1 buah switch. Nilai resistornya untuk yang pull up pull down adalah 10 kilo, sedangkan untuk yang resistor ke LED nilainya 220 atau 330 ohm. Sedangkan IDE software yang saya gunakan, beberapa PC saya masih menggunakan yang saya gunakan sejak dulu, yaitu AVR Studio dan WinAVR. Nah, kalau saya bukakan, di manakah AVR Studio saya? Ini. Nah, ini adalah IDE dari yang terbaru ya. Ini saya buka new, misalnya new project. Nah, ini punyanya Microchip Studio yang paling terbaru kalau di download. Kalau yang lama kan yang seperti tadi yang saya ini bisa kalian download pula di website ya. Ini bisa punya Microchip karena Atmel sudah dibeli oleh Microchip, sehingga masih bisa di-download dan masih bisa pakai. Salah satu komputer saya masih menggunakan yang lama dan tidak ada kendala apapun. Sedangkan di komputer yang saya gunakan merekam ini, dia sudah menggunakan Microchip Studio. Kalau misalnya kita bikin project baru, namanya executable project ya, dengan C. Kasih nama, kemudian kita oke, nanti kita disuruh memilih IC-nya. Kita bisa scroll kayak gini juga bisa, atau kita search. Nah, ini IC kita adalah IT Tiny 2313. Kita ketik oke, dia akan menuju ke IDE atau codingnya ya. Codingnya seperti ini. Kalau saya udah punya yang sudah jadi, saya open. Nah, ini saya open. Sebentar, saya salah buka tuh. File. Yes, harusnya nanti terbuka untuk program pin ya. Nah, pinnya yang saya gunakan di sini pin berapa? Nanti ya kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan presentasi dulu. Mana presentasi saya? Ini yang 4 seri AVR Studio seri 4.16 seingat saya, atau 14 ya di gambar saya ini. Ini sekitar 10 tahun yang lalu, saya ambil dari dokumen saya 10 tahun yang lalu. Kemudian, nah di kanan ini, kalau di kiri dan kanan ini ada dua jenis programmer ya, atau downloader ya, hubungan ke downloader. Kalau misalnya saya gunakan STK 500 yang gambarnya di kiri tadi, maka saya akan bisa nyambung langsung. Ini AVR Studio ini ya, AVR Studio saya langsung nyambung. Mau Resonator saya langsung nyambung. Sedangkan yang di kanan ini adalah saya menggunakan USB ISP ya, namanya program kita gunakan AVR Dudes. Kita buka AVR Dudes. Di PC saya sudah terhubung ya. AVR Dudes. Nah, ini AVR Dudes. Ini sudah terhubung. Portnya USB. Nanti bisa dibaca dulu ya di sini. Cara instalasinya gimana, software yang di-download kayak apa.
kemudian softwarenya yang mana. Nah, di sini adalah cara menginstal drivernya, sudah tersedia di sini. Nah, ini adalah yang saya buka ini ya. Nah, sini saya buka ya. Saya gunakan perangkat saya USB ASP, portnya USB, baud rate-nya saya standarkan aja, langsung saya buka ya. Nah, ketika kita detect maka dia akan membaca yang namanya signatur. Signaturnya adalah untuk ATTN ini adalah 1E910A. Nah, dia sudah terdeteksi di sini. Terdeteksi benar ini ATTN ini. Berarti koneksi saya sudah benar. Jadi koneksi saya di sini sudah benar. Nah, ini kan contohnya. Ini kan contohnya. Nah, ini kalau di kiri ini saya gunakan downloader yang lebih bagus ya. Jadi hardware kita yang nyambung ini sudah terkoneksi dengan PC dan siap untuk menerima perintah pemrogramannya. Nanti bisa dibaca ya di blog saya ic555.com. Anda bisa melihat dua tulisan mengenai, contohnya ini aja, ketik aja di sini terus hardware dan downloader AVR. Kalian akan bisa melihat di sini penjelasannya. Dari awal saya belajar tahun 2008, nah ini merupakan pemrograman atau downloader parallel port printer, sedangkan ini adalah USB ASP, dan yang lebih mahal tadi ini adalah seri STK 500 ya, tapi pinnya sama aja. Ini dulu ya, ini 10 tahun lalu nih, 2011 ya. Kemudian lanjut, setelah kita ngecek IC yang kita pasang sudah benar, IC-nya itu sesuai ya, dideteksi sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan melakukan programming. Nah, programming seperti di IDE ini ya, di IDE ini. Nah, ini namanya IDE, pre-programming. Kita bisa ngetik apapun di sini, dan penjelasannya adalah seperti ini ya. Di kanan adalah flowchart ya, flowchart di mana saya ingin membuat LED kedip ya, LED kedip selama 1 detik sekali, selama 1 detik sekali dia akan nyala, kemudian dia mati. Flowchartnya kita perhatikan flowchart dulu ya. Di kanan flowchart ini adalah kalau paling atas start, sudah saya padankan dengan scriptnya di kiri ya. Start ini artinya dia definisi ya, definisi clock ya. Clock standarnya ITTN ini adalah 1 mega. Ini adalah 1 juta ya, 1 juta. Tulis aja kayak gini, nggak perlu paham dulu, nanti akan paham dengan sendirinya. Ini adalah inisialisasi start ya, dari hardware yang kita pakai dan library yang diperlukan. Kemudian setelah start kita akan melakukan inisialisasi pin ya. Kita kalau sekarang saya ingin port B1. Nah, saya akan menginisialisasi DDRB atau Data Direction Register menjadi 0B000001, terakhir 1. Karena yang paling kanan adalah port B0, sedangkan paling kiri adalah port B7. Sehingga port B0 dikasih nilai 1. 1 artinya output ya. Kemudian setelah inisialisasi adalah proses ya, prosesnya gimana? Prosesnya berada di sini ya, di while ini ya. While ini artinya loop ya, loop. Jadi dia muter terus, muter. Karena kita kan tujuannya ingin menyalakan secara terus menerus. Kalau nggak ada while, dia akan sekali aja dieksekusi. Pertama yang kita eksekusi adalah nyala ya, on ini. Port B0 kita kasihkan high atau nilai 1. Seperti ini perintahnya. Padanannya ini. Ini slash 2 kali di ini artinya komen ya, komentar. Jadi saya ingin ini nggak dijalankan di program, dia hanya sebagai
penjelasan saja, jadi slash 2 kali. Kemudian setelah kita kasihkan logic 1 ke port B 0, kita tunggu 1 detik. Nah, perintah yang kita gunakan adalah delay underscore millisecond. Ini standar ya, standar dari AVRGCC. Kalau bingung AVRGCC nya kayak apa sih, ada kok library-nya di sini. Kalau misalnya kita search delay, ada nggak? Nah, delay H, nah dia langsung kelihatan delaynya kayak gimana. Nah, delay MS penjelasan. Nah, ini penjelasannya terlalu panjang ya, tapi kalau memang ingin membaca ya langsung aja ke sini, delay millisecond, jadi underscore delay millisecond. Kemudian kembali ke slide. Script saya adalah saya kasihkan 1000 millisecond adalah 1 detik. Setelah 1 detik maka saya lakukan meng-off-kan LED ya, off-kan LED. Kemudian setelah itu ya di delay lagi 1 detik lagi, delay lagi 1 detik. Setelah delay 1 detik saya naik ke atas lagi, ke atas untuk mengulangi proses menyalakan. Jadi nyala, delay 1 detik lagi off, 1 detik lagi on, dan seterusnya. Sehingga kalau saya lakukan programming seperti ini ya, ini ide saya ya, port B nya B1 ya, bukan ini saya kopikan ya, program saya ini ya, ini program saya kopikan ini ya, contoh ini ya, saya kopikan di sini. Ini saya kopikan ya, saya kopikan kemudian saya compile ya, atau saya build ya, build solution, tombolnya F7 ya kalau keyboard. Nah, ini dia kelihatan, langsung selesai ya, cepet ya selesainya. Kemudian di manakah file yang kita akan downloadkan letaknya? Nah, kalau kita di sini kita bisa lihat di output file, tempatnya di mana, ada path ya, ini agak sedikit. Nah, ini pathnya ini ya, kita copy aja ya, kita bisa panjangkan juga nih kalau mau. Nah, ini pathnya ini kita copy aja, kopikan pathnya di sini ya, nah di sini dia filenya ya, kita masuk sini. Nah, kita masukkan sini, klikkan. Nah, kemudian kalau kita cek dulu ya, registrator sudah benar, temunya ada tiny. Nah, kita langsung go gitu aja. Nah, langsung selesai deh. Nah, sebenarnya yang kita lakukan adalah ngetik ini ya, ngetik ini loh, ngetik ini sebenarnya. Aslinya saya dulu harus mengetik ini sebelum orang membuat AVR-dudes ini ya. Jadi AVR-dude yang asli itu adalah command line ya, di command prompt ya. Sedangkan AVR-dude ini tinggal cari file, kemudian kita burn, go, selesai sudah. Sedangkan untuk input output ya, input outputnya kita menggunakan tombol ya. Penjelasannya seperti berikut ini. Paling atas tetap inisialisasi clock dan library standar, yaitu input output dan delay, karena kita kadang menggunakan delay, tapi untuk sekarang saya nggak menggunakan delay ya. Ini boleh dihapus, ini boleh dihapus. Sedangkan di flowchartnya kita akan menggunakan inisialisasi port ya, di DDR B PB0 sebagai input, sebagai output dulu, PB0, maaf. Ini adalah gaya geser byte ya, 1 geser pin berapa atau port berapa, PB0 misalnya. Nah, ini kemudian yang di bawahnya adalah gaya geser byte untuk input tombol. Kemudian setelah kita melakukan inisialisasi, kemudian di flowchart akan melakukan pengecekan apakah pin B1 sebagai input tadi logikanya 0 kah? Kalau 0, kalau iya benar 0,
maka LED-nya dimatikan saja, dikasihkan nilai 0. Jika tidak atau kebalikannya, yaitu high atau tekan tombol ditekan sehingga menjadi logic high, maka nyalakanlah port B0 tersebut. Kemudian kita looping lagi. Pendeteksi ini apakah skripnya? Skripnya adalah ini. Pin B saya N-kan dengan pin B1 digeser 1 kali ke kiri. Seperti itu diterima aja dulu. Tapi kalau saya tuliskan seperti penjelasan tadi geser-geser byte, maka pin B itu kalau ditekan kan ini ya 0 0 0 0 0 0 1 0. Nah, saya N kan pada dirinya sendiri sebenarnya untuk membuktikan bahwa dia true gitu loh. 1 0. Kita N ini ya. Kita N hasilnya ya tetap ini aja yang satu, tetap benar berarti. Jadi ketika kita ditekan tombol PB1, maka PB0-nya dia on. Jika tidak benar, nah if ini akan saya bahas di penjelasan berikutnya di kelas selanjutnya. Ini adalah untuk kondisi ya, condition statement ya. Jika pin B-nya benar, maka pin B benar artinya ditekan tombolnya, maka port B0 nyala LED-nya. Sedangkan jika salah, maka mati. Hasilnya seperti di gambar saya tadi. Di gambar mana ya, website saya ini ya. Hasilnya ini ya, saya tekan, LED-nya nyala. Saya lepaskan tekanan, dia langsung LED-nya mati. Seperti itu contohnya, sederhananya input output. Anda bisa kreasikan sedemikian rupa. Di blog saya sudah saya kasihkan beberapa contoh dan kalian harus mencobanya ya. Di sini ada dua LED, PB5, PB6. Anda bisa menggunakan LED kedua. Rangkaiannya ya tinggal menyesuaikan ya, PB5, PB6 saya kasih LED. Jadi saya gunakan untuk flip flop, jadi nyala gantian. Kemudian ini inputnya saya inputnya toggle. Nah, toggle itu artinya ada perintah bool ini, ada variabel. Jadi ketika ditekan variabelnya bisa menyimpan. Jadi menyimpan apakah nyala ini true atau false. Nah, ini dicontoh aja, contohnya bisa ini ya, dicoba ya, namanya toggle bit ya. Ini sudah saya tulis dan saya share minggu lalu karena akan berhubungan dengan tugas kalian nantinya ya. Kita kembali ke slide. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dunia kerja ya, seperti tujuan saya mengajar kalian. Selain mengajar tentang teori microcontroller, saya diminta juga untuk memberikan overview atau sedikit pengalaman kerja. Karena saya sudah 18 tahun di dunia kerja, baik di kantoran, di proyek maupun wirausaha. Jadi yang saya ingin share adalah apakah Anda harus kuliah di teknik listrik ya? Apakah Anda akan seperti gambar yang di kiri, berhubungan dengan komputer terus-menerus, atau di sebelah kanan Anda bisa menjadi PNS yang kadang keterimanya bukan di jurusan yang ada di bagian atau di bidang yang tidak sesuai dengan jalur keilmuan kalian. Sebenarnya ini adalah pilihan yang ditentukan juga oleh nasib kalian ya, takdir ya. Jadi apapun yang kalian dapatkan saat ini, kalian harus tetap bersyukur ya, bersyukur. Susah-susah kuliah, nanti nggak dapat kerja juga banyak. Ada yang kuliahnya santai tapi dia ternyata cerdik, memilih pekerjaan dan sukses juga ada. Jadi tidak perlu dipusingkan
banyak, karena saya yakin sebagai seorang profesional sudah hampir 18 tahun, saya yakin kalau tujuan kita baik, hasilnya bakal baik. Tergantung dengan amal ibadah kita. Tapi apabila nanti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap berusaha menjadi yang terbaik di sana. Karena itu adalah menunjukkan karakter fighting kalian. Kalau memang sudah tidak suka dan tidak setuju atau tidak sejalan, sebaiknya eh, meninggalkannya pun boleh, asal dengan konsekuensi-konsekuensi yang didapat. Misalnya Anda memiliki ketika bekerja ya, nanti sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan cicilan dan segala macam, itu akan menjadi faktor-faktor penentu juga. Tapi hubungannya dengan kalian yang baru kuliah semester 3 ini, masih panjang jalan kalian. Makanya kadang juga ada selentingan ya, ngapain kuliah susah-susah, nanti juga kerjanya nggak ada gunanya belajar microcontroller. Kecuali kalau memang kamu belajar atau bekerja di dunia yang kontrol ya, di pabrik ya, atau di bagian maintenance pabrik misalnya. Nah, nggak terlalu salah juga kalau ada orang berpikiran ngapain belajar microcontroller susah-susah. Nggak salah juga kalau kalian, ya saya belajar, semua ilmu adalah berguna. Nah, kutipan yang sering saya berikan ke anak-anak yang magang di tempat saya selalu bilang, apapun ilmu yang dikasihkan oleh guru atau dosen atau siapapun yang tempat kalian belajar, maka itu tidak sia-sia ya. Suatu hari bakal akan berguna lagi, walaupun hanya sedikit ya. Walaupun hanya sedikit, tapi semua ilmu itu adalah baik, asal didapatkan dengan baik. Dan memang tujuan dari ilmu itu adalah tujuannya memperkaya khasanah ilmu kalian. Jadi jangan sempat menyerah karena kuliahnya susah dan ada celentingan bahwa ini nggak akan berguna. Nanti pasti akan berguna, walaupun itu hanya sebagai pendukung pekerjaan, bukan sebagai bidang pekerjaan utama kalian. Misalnya kalian sebagai seorang manajer sudah level tinggi, kemudian ketika Anda merekrut seseorang, tiba-tiba Anda mendapatkan project yang berhubungan dengan IT misalnya. IT-nya ini tentang IoT. Kalian diminta untuk mendesain sebuah project tentang IoT. Nah, karena kalian ada ilmu sedikit, tahu, cari orang yang bisa mengerti microcontroller. Nah, seperti itulah keunggulan kalian ketika mengerti banyak hal. Nggak perlu sampai mengerti sampai ke detail-detailnya, hanya di kulitnya saja pun, asal paham dengan benar, Anda akan mendapatkan manfaat. Ya, demikian sedikit intermezzo dunia kerja bagi kalian, semoga dapat bermanfaat. Tugas yang kalian harus kerjakan di modul 103 ini adalah saya sudah memberikan dua project ya, dua contoh ya, input output ya, LED sama ini. Kemudian saya sudah sertakan juga di blog ya. Jadi 2 LED kedip ya ini. 2 LED kedip-kedip, yang mana yang kedip-kedip 2 LED-nya ini PB5 PB6, 2 LED kedip ya ini. Kemudian yang terakhir yang ini yang pakai false ini ya, pakainya toggle ya. Toggle artinya dia menyimpan kondisi sebelumnya. Jadi coba dirangkai ya kalau menggunakan hardware. Kalau Anda hanya menggunakan Proteus, silahkan sama saja, nggak terlalu beda. Asal saya nggak akan mengajarkan bagaimana cara memprogram dari hex tadi ke Proteus. Silahkan cari di Google atau di YouTube, banyak. Jadikan dalam satu video singkat ya singkat saja, 1 menit lah atau 1-2 menit, kemudian upload ke sosial media kalian ya, di Facebook, Instagram, di TikTok, terserah. Kemudian share ke saya ya, ada email saya ini, share ke teman-teman kalian juga. Gunakan media sosial yang kalian suka. Kalau Facebook mungkin era saya aja yang pakai Facebook ya.
Kalau kalian mungkin Instagram atau TikTok atau YouTube Short pun boleh ya. Bikin yang menarik agar teman kalian dapat melihat hasil kerja kalian tentang microcontroller. Boleh hardware, boleh simulator. Kemudian yang terakhir, persiapan kelas selanjutnya ya. Persiapan kelas selanjutnya ada dua benda yang akan kita dapatkan, kita pelajari, yaitu 7 segment dan LED matrix. Saya sudah bikin dua buah tulisan, nanti saya share di grup ya. Dua buah tulisan, kita akan bikin jam ya, bikin tombol, bikin jam, dan bikin sesuatu yang menarik. Kalau saya kasih contoh, kalian pasti suka. Contohnya ini ya. Nah, ini 10 tahun lalu saya bikin ya. Ini saya dari sejak SMP sudah bikin yang kayak gini, tapi pakai ini ya, pakai LED yang disusun ya, bukan ini ya, bukan LED matrix ini ya, bukan ini ya, bukan ini, saya LED yang disusun kemudian pakai flip flop ya, saya kirimkan ke gebetan ya buat hadiah ulang tahun, seperti itu. Kalau ini nanti kalian bisa bikin aneh-aneh ya, teks berjalannya nanti Anda bisa, saya akan beritahu caranya bikin, namanya serinya kalau di blog saya, cari aja nih, Love Heart. Ini nanti akan sangat menarik buat kalian. Sebagai sebagai ini aja biar nggak membosankan ya, kita bisa juga bikin yang aneh-aneh sebenarnya, di aneh-aneh bahkan menarik pun bisa, dan skripnya walaupun sebegitu susahnya ya. Nah, ini dia Love Heart. Ini saya bikin 10 tahun yang lalu sudah saya bikin ya. Ini saya remake 2020 ya. Nah, kayak gitu. Oke. Itu dia ya. Oke, demikian kuliah kita kali ini. Saya harap kalian walaupun internetnya sedang lemot tetap belajar ya. Internetnya sedang lemot, tetap belajar. Jangan lupa bahwa saya ada tugas, tolong tugasnya dikirim sehingga kalian dapat tetap belajar walaupun banyak banget kesusahan di era-era pandemi kali ini. Demikian kelas 103. Saya tunggu konfirmasinya kalau kalian sudah menonton video saya ini di grup WA ya. Bertanya boleh, dan apapun bilang aja kalau saya sudah baca Pak gitu. Itu termasuk absen kalian. Oke. Terima kasih. Selamat sore, siang, dan malam. Pagi pun bisa kalau Anda nontonnya pagi. Terima kasih. Bye.